Hai, selamat datang kembali di channel ini. Memiliki peran antagonis dalam beberapa sinetron membuat banyak orang mengenal sosok dirinya sebagai orang yang jahat dan judes. Namun pada dasarnya tidak semua artis yang memerankan tokoh tersebut memiliki kebiasaan seperti itu dalam kehidupan sehari-harinya. Buktinya saja Nia Ramadhani, ya kan? Cari tahu dulu yuk siapa saja ya artis tahun 2000-an yang sering berperan antagonis. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar selebriti. Number 1. Dinda Kanya Dewi. Beberapa judul sinetron era 2000-an didominasi dengan sinetron remaja dengan bintang yang muda-muda sebagai pemain utamanya. Dari sinetron itulah selain berhasil mempopulerkan aktor dan artis protagonis, sejumlah pemeran antagonis muda juga menjadi populer berkat karakter ikonik jahat yang bikin penontonnya mengelus dada dan geram. Setelah cukup lama tidak muncul di layar kaca televisi, banyak para penggemarnya yang penasaran dan merasa rindu akan mereka. Jadi tak ada salahnya jika Mimin mengajak kalian semua untuk bernostalgia dulu sejenak, biar sedikit terobati gitu maksudnya. Salah satu artis yang sangat terkenal dengan peran antagonis yaitu Dinda Kanya Dewi. Tidak hanya untuk era 2000-an saja, namun hingga sampai saat ini, peran yang ia mainkan selalu saja antagonis. Tak heran jika ia masuk dalam deretan artis jutek dan sadis. Padahal kehidupan nyatanya tidak seperti itu loh guys. Wanita cantik berambut pendek ini memulai karirnya sejak usianya masih belasan tahun. Hingga saat ini usianya sudah mencapai kepala 3. Nah, sudah cukup lama ya berkecimpung dalam dunia peran. Jadi, untuk bakat dan kemampuannya dalam berakting sudah tidak perlu diragukan lagi. Ia sudah sangat mumpuni. Namanya mulai semakin dikenal oleh publik saat ia memerankan tokoh Miska dalam sinetron Cinta Fitri. Dengan akting jahatnya yang semakin memukau, sukses bikin ia dibenci oleh emak-emak setanah air. Ditambah lagi dengan aktingnya dalam sinetron Samudra Cinta, jadi semakin menjadi-jadi deh tuh dibenci orang. Tapi berkat peran itulah ia berhasil mendapatkan penghargaan di SCTV Awards sebagai artis pendamping 2009 sampai 2010. Number 2. Gracia Indri. Wanita cantik yang judes ini mulai dikenal oleh publik setelah membintangi tokoh Jessica Musuh Lala dalam sinetron Bidadari season kedua dan ketiga. Padahal pada saat itu Gracia masih berusia belasan tahun atau dikatakan remaja lah ya. Namun ia sudah sangat mumpuni dan menjiwai dalam berperan antagonis. Dari sejak itulah ia mulai banyak tawaran berakting untuk memerankan peran antagonis dalam beberapa judul film dan sinetron. Pada saat itu, karirnya di dunia hiburan memang sangatlah cemerlang. Namun sangat sayang sekali, ia memilih untuk vakum dalam berkarir lantaran keputusannya menikah dengan kekasihnya. Dari sejak itulah, wajahnya sudah tidak lagi muncul di layar kaca. Kabarnya nih, Gracia telah bercerai dengan David, keyboardist Noah, dan ia comeback dalam dunia entertainment. Tapi memilih jalur berbeda, yaitu sebagai presenter atau pembawa acara. Number 3. Nia Ramadhani. Nah, kalau yang satu ini memang sudah banyak orang kenal sebagai ratu antagonis. Sejak usianya masih kanak-kanak saja, ia sudah sering kali mendapatkan peran sebagai tokoh antagonis. Namun Nia semakin dikenal setelah membintangi tokoh bawang merah dalam sinetron Bawang Merah dan Bawang Putih. Di sana ia selalu berbuat jahat pada bawang putih yang diperankan oleh Revalina S. Temat. Banyak dari penontonnya yang merasa geram dengan ulah dan tingkah laku Nia saat itu.
Pada saat karirnya mulai melambung, ia memutuskan untuk melepas masa lajangnya di usianya yang masih sangat muda, yaitu 18 tahun. Ia resmi dipersunting oleh anak dari pengusaha dan politikus terkaya di Indonesia, Ardi Bakri. Sejak itulah, ia resmi untuk keluar dari dunia hiburan lantaran permintaan dari sang suami. Meski demikian, kini kehidupan ia jauh lebih bahagia dan jauh dari terpaan gosip miring mengenai rumah tangganya. Number 4. Zora Vidyanata. Finalis Indonesia 2002 ini juga mengemuka semenjak menjadi pemeran pendukung dalam Cinta Fitri Season 2. Berkat sinetron itulah ia mulai kebanjiran tawaran syuting hingga saat ini. Bagi kalian yang merasa rindu dengan sosok wanita yang satu ini, tidak perlu khawatir. Karena saat ini sinetron Kasih Sepanjang Masa sudah hampir berbekalan. Karena saat ini sinetron Kasih Sepanjang Masa sudah hampir bakalan rilis. Dalam sinetron itu, Zora masih berpegang teguh dengan perannya sebagai tokoh antagonis. Tidak hanya sampai di situ saja, belakangan ini ia juga laris manis membintangi sejumlah sinetron FTV di Indosiar. Mulai dari kisah nyata hingga suara hati istri, meski usianya sudah tidak muda lagi, namun ibu satu anak ini masih nampak sekali seperti anak muda pada umumnya ya. Number 5. Stephanie Haryadi. Meski memiliki wajah yang cantik dan anggun, namun sosok wanita yang kerap disapa Steph ini selalu kebagian akting dalam memerankan tokoh antagonis. Misalnya saja dalam sinetron Cinta Suci dan Ranum. Di sana sangat jelas banget terlihat jika ia sangat piawai dalam memerankan tokoh tersebut. Tak tanggung-tanggung, ia sangat menjiwai sehingga membuat semua para penontonnya menjadi geram dan ingin mencubitnya. Hihihi. Tapi jangan salah ya guys, itu hanyalah sebuah akting yang diwajibkan secara mentalis menjiwainya. Untuk kehidupan sehari-hari, wanita ini sangat kalem loh. Bahkan ia sangat menyayangi anak-anaknya. Number 6. Raya Kohandi. Akting Raya memang terlihat 11-12 lah ya dengan Nia Ramadhani. Sama-sama terjun dalam dunia seni peran sejak usianya masih sangat muda. Bahkan keduanya pernah tampil dalam satu proyek sinetron lo dulunya. Raya paling diingat berkat peran ikoniknya sebagai Adele dalam opera Sabun Anakku Bukan Anakku. Dalam sinetron tersebut, ia selalu menyakiti dan membuat Nabila Syakib menangis. Jadi tak heran jika banyak penontonnya yang merasa geram dengan tingkah wanita yang satu ini. Bisa dikatakan jika sinetron inilah yang menjadi titik karirnya hingga saat ini. Setelah beberapa tahun memiliki vakum dari dunia hiburan, perfilman, lantaran kesibukannya mengurus keluarga, kini Raya kembali lagi berakting dalam beberapa judul sinetron. Meski sudah cukup lama tidak beradu akting, namun ia masih sangat lihai dalam memerankan karakter andalannya yaitu antagonis. Number 7. Vanessa Angel. Wanita yang terkenal kontroversi ini juga masuk dalam deretan artis yang pernah populer lantaran peran antagonisnya. Nama Vanessa mulai dikenal banyak orang lantaran beradu akting dalam sinetron Cinta Intan. Berkat aktingnya yang antagonis itulah, ia dinobatkan sebagai ratu sinetron antagonis. Dari sejak itulah karirnya semakin bersinar, sudah banyak judul sinetron, film, dan juga FTV yang ia bintangi. Namun kini karir yang ia rintis sejak usianya masih muda sudah tidak lagi dirasakan. Ia bahkan sangat jarang muncul di layar kaca. Entah lantaran apa, hal itu memang belum diketahui secara detail.